Perpustakaan berfungsi seperti jendela ajaib yang membuka dunia pengetahuan dan akses informasi bagi semua orang. Bayangkan, dari perpustakaan sederhana di rumah-rumah kecil hingga modern di pusat kota, semua memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong literasi masyarakat. Budaya membaca kini semakin mengakar kuat, mendorong kita untuk menjadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari. Ini bukan hanya tentang menghabiskan waktu dengan buku, tetapi juga tentang membangun cara berpikir yang kritis dan merangsang kreativitas kita. Setiap halaman yang kita baca bisa menjadi jembatan menuju ide-ide baru dan perspektif yang berbeda. Ayo, kita bersama-sama menjelajahi bagaimana literasi bisa mengubah hidup kita. Dengan membaca, kita membuka banyak peluang baru, baik dalam karir maupun dalam kehidupan pribadi. Kita menciptakan generasi yang lebih cerdas, lebih peka, dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Sejak zaman dahulu, perpustakaan telah menjadi jendela dunia bagi masyarakat. Dari perpustakaan pertama yang muncul di Indonesia hingga perkembangan pesat yang kita saksikan sekarang. Peran perpustakaan dalam menyebarkan pengetahuan sangat luar biasa. Mereka bukan hanya tempat menyimpan buku, tetapi juga pusat informasi yang kaya, memungkinkan kita menjelajahi berbagai topik menarik, mulai dari ilmu pengetahuan hingga budaya yang beragam. Dengan beragam program dan kegiatan seru, perpustakaan terus beradaptasi dengan zaman, menjadikannya tempat yang ramah dan menyenangkan bagi semua orang. Ayo, manfaatkan perpustakaan sebagai sumber daya berharga untuk memperluas wawasan dan membuka peluang baru dalam hidup kita, serta menjadikan membaca sebagai kebiasaan yang menyenangkan. Karena setiap halaman yang kita baca bisa membawa kita ke dunia yang lebih luas. Perpustakaan adalah agen perubahan yang diharapkan sejak zaman dulu. Sejak tahun 1830-an, perpustakaan di Nusantara itu sudah dilaksanakan oleh berbagai pihak yang diinisiasi oleh Nederland, Belanda. Dan kemudian perpustakaan masyarakat itu menjadi semacam agen perubahan yang diharapkan. Jadi bukan berarti perpustakaan dikelola pemerintah itu tidak penting. Tapi persoalannya, ternyata masyarakat-masyarakat yang ada di luar cakupan wilayah perkotaan itu belum bisa mengakses bahan bacaan. Makanya muncul perpustakaan masyarakat, baik itu bentuknya perpustakaan komunitas, perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat adat, perpustakaan yang disebut dengan pojok baca. Sebetulnya bagaimana untuk mendekatkan bahan bacaan kepada masyarakat. Nah, itulah yang disebut dengan jemput bola. Nah, kemudian bagaimana gerakan-gerakan literasi? Kita coba mengutip dulu. Literasi bukan hanya persoalan membaca dan menulis, tapi literasi bagaimana mencoba menggali ilmu pengetahuan, bagaimana menyebarkan ilmu pengetahuan, bagaimana proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, dan bagaimana pemikiran tindak lanjut untuk pengetahuan itu sendiri untuk diwariskan kepada anak cucu kita. Literasi adalah persoalan untuk kita ke depan yang akan datang, untuk masyarakat dan untuk kesejahteraan. Jadi dapat saya simpulkan, literasi perpustakaan adalah untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Budaya baca tumbuh subur seperti tanaman yang dirawat dengan baik. Komunitas-komunitas aktif bermunculan, saling berdiskusi dan berbagi pengalaman melalui buku-buku yang mereka baca. Setiap pertemuan menjadi momen berharga di mana ide-ide segar dan cerita inspiratif saling bertukar, menciptakan ikatan yang kuat antar anggota. Dengan semangat berbagi, mereka tidak hanya memperkaya pengetahuan pribadi, tetapi juga mendorong orang lain untuk menjadikan membaca sebagai gaya hidup yang menyenangkan dan bermanfaat. Literasi tentunya berdampak dalam kehidupan saya, baik dalam kehidupan karir maupun pendidikan. Kenapa literasi berdampak
dalam kehidupan saya dan pendidikan, tentunya dengan seringnya membaca dan menyerap ilmu dari berbagai sumber, itu akan menuntut kita pada masa depan yang lebih baik. Tentunya saya tidak akan bisa mencapai pendidikan yang tinggi sampai saat ini. Alhamdulillah saya bisa meraih pendidikan tertinggi yaitu S3. Itu dikarenakan wawasan dan literasi saya yang menurut saya cukup mumpuni. Perjalanan ini tidak tanpa tantangan. Kurangnya akses ke buku dan minat baca yang masih rendah menjadi rintangan yang harus dihadapi. Meski begitu, semangat untuk terus belajar dan berbagi pengetahuan tetap membara, mendorong kita semua untuk mencari cara inovatif agar budaya baca semakin meluas dan menjangkau lebih banyak orang. Kami selaku penyelenggara pelayanan dan pembinaan dalam bidang perpustakaan dan bidang kearsipan senantiasa berupaya untuk memberikan pelayanan serta pembinaan yang terbaik kepada warga masyarakat serta seluruh perangkat penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Lebak. Tantangan yang kami hadapi selama ini yang kita rasakan adalah keterbatasan personil, keterbatasan daya dukung penganggaran, serta tentunya bagaimana menjaga agar keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan hal-hal yang menyangkut manual penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan tetap dapat terjaga dengan baik. Solusi yang kami kedepankan adalah untuk penanganan personil kami senantiasa berupaya meningkatkan kapasitas para tenaga perpustakaan dan kearsipan yang ada di Kabupaten Lebak, khususnya di Dinas Perpustakaan Kearsipan, serta tentunya pelibatan para pemangku kepentingan, baik itu para pegiat literasi dan penyelenggara kearsipan di perangkat daerah. Untuk masalah penanggulangan permasalahan penyediaan penganggaran, kami berupaya selalu untuk mengintegrasikan sumber pendanaan secara optimal. Dan yang terakhir adalah pendayagunaan aset-aset yang tersedia untuk berupaya mengoptimalkan penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan yang terdapat di Kabupaten Lebak. Sekian dan terima kasih. Untuk program ke depan, visi kita untuk literasi di Indonesia sangat cerah. Dengan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan komunitas, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik. Masa depan literasi itu akan sangat berkembang dengan cukup baik. Ini tentu dilihat dari dukungan pemerintah terhadap pengembangan literasi. Di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu ada gerakan literasi nasional. Bahkan ada di dalam survei lingkungan belajar Sulinjar itu ada poin-poin yang dilihat bagaimana pengembangan literasi pada satuan pendidikan. Literasi dan numerasi menjadi poin penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan melalui satuan pendidikan. Kemudian dukungan pemerintah yang berikutnya adalah pemberian perangkat digital kepada satuan pendidikan oleh pemerintah. Ini tentu memberikan peluang yang sangat besar, yang sangat baik bagaimana pengembangan literasi yang dimulai dari satuan pendidikan. Yang ketiga saya melihat bahwa maraknya pegiat literasi, maraknya komunitas yang terus menggelorakan semangat literasi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya literasi. Nah, ini sangat luar biasa. Ayo mari kita berperan serta dalam budaya membaca. Kunjungilah perpustakaan, bergabunglah dengan komunitas membaca atau pinjaman buku. Bersama mari kita ciptakan generasi perubahan dalam membaca. Remember, each book is a window to a new world, offering us endless possibilities and adventures. Let's open that window together and explore the wonders that await.